Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tahlilia Regita Kilby, mahasiswi di Universitas Cyber Asia, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal terkait dengan manajemen rantai pasok. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah manajemen rantai pasok. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Analisis Implementasi Manajemen Pengadaan Rantai Pasok Material Konstruksi pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kadeberem melalui Swakelola. Penulis dari jurnal ini adalah Aditya Wibowo Mukti, Yanto Pradipta, Marlian Ronald Simanjuntak, dan jurnal ini bersumber dari Jurnal Pengadaan Indonesia volume 4 nomor 1 pada April 2025. Jurnal ini membahas implementasi manajemen rantai pasok dalam pengadaan material konstruksi untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi melalui metode swakelola. Penelitian membandingkan efektivitas antara metode penyedia jasa konstruksi dan swakelola masyarakat dengan mengukur 3 indikator utama, yaitu efisiensi biaya, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan waktu pelaksanaan proyek. Kelebihan dari penelitian atau dari jurnal ini, yang pertama, topik yang relevan dan kontekstual. Penelitian ini mengangkat isu aktual terkait efisiensi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang relevan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini memperkuat nilai praktis jurnal untuk sektor publik. Konteks ini menjadikan penelitian sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam rangka mendorong efisiensi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kelebihan yang kedua adalah analisis kuantitatif yang terukur. Penulis atau peneliti mengajikan perbandingan biaya antara metode penyedia dan swakelola dengan penghematan sebesar 31,48%. Analisis biaya didukung dengan tabel rincian pekerjaan dan penggunaan HASP, membuat hasil sangat terukur dan transparan. Kelebihan yang ketiga yaitu indikator evaluasi yang jelas. Penelitian menggunakan 3 indikator utama, yaitu efisiensi biaya, tingkat komponen dalam negeri, dan waktu pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka analisis yang disusun dengan logika evaluatif yang kuat. Untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu dampak sosial yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa metode swakelola tidak hanya lebih efisien secara biaya, tetapi juga memperdayakan masyarakat atau P3A. Aspek ini memperluas nilai dari proyek tidak hanya teknis dan ekonomis, tetapi juga sosial. Namun jurnal ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang dapat saya lihat dari jurnal ini yang pertama adalah ruang lingkup yang sangat terbatas. Peneliti hanya dilakukan pada satu proyek lokal yaitu di Desa Kadeberem. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian, terutama jika diterapkan pada proyek infrastruktur dengan skala yang lebih besar atau kompleksitas yang lebih tinggi. Kekurangan yang kedua yaitu tidak ada analisis risiko. Penulis tidak mengeksploitasi risiko yang mungkin timbul dalam metode swakelola, seperti rendahnya kualitas pekerjaan, pengawasan yang lemah, atau keterbatasan kapasitas teknik masyarakat. Padahal, risiko seperti ini sering terjadi di lapangan, terutama ketika tenaga kerja berasal dari masyarakat non-profesional. Kekurangan yang ketiga yaitu metodologi statistik yang terlalu sederhana. Metodologi menggunakan Excel dan MS Project untuk perhitungan, tetapi tidak ada uji statistik untuk menguji signifikansi perbedaan, misalnya uji T atau regresi sederhana. Penggunaan perangkat lunak ini hanya cukup untuk estimasi perbandingan dasar, bukan untuk mendukung klaim dengan kekuatan statistik akademik yang kuat. Kekurangan selanjutnya yaitu aspek keberlanjutan lingkungan tidak dibahas. Meskipun proyek ini berhubungan langsung dengan lingkungan yaitu irigasi, tidak ada pembahasan tentang dampak lingkungan atau berkelanjutan terkait dengan rantai pasok ini.
Dan kekurangan selanjutnya yaitu kekurangannya visualisasi konsep rantai pasok. Jurnal ini tidak mengajikan model rantai pasok atau alur proses secara grafis yang membandingkan metode penyedia dan swakelola. Padahal, ini bisa sangat memperkuat pemahaman tentang perbedaan manajemen alur barang atau material. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan keunggulan metode swakelola dalam proyek konstruksi berskala kecil, terutama dari segi biaya, penggunaan komponen lokal, waktu pelaksanaan, dan dampak sosial. Namun, untuk memperkuat nilai akademik dan aplikatifnya, perlu adanya pengembangan ruang lingkup penelitian, pendalaman analisis risiko dan berkelanjutan, serta penggunaan metodologi statistik yang lebih komprehensif lagi. Itu dia review jurnal kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan video ini dan dengan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan tentu saja dapat membantu saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen rantai pasok yang diampu oleh dosen Vika Febri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Tahlili Regita izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.